Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinka Aryastuti dengan NIM 112310540. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, apa sih pengertian hukum bisnis? Hukum bisnis adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur segala aktivitas bisnis ataupun perdagangan. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pelaku bisnis, serta menjaga ketertiban dalam dunia usaha. Adapun tujuan hukum bisnis ada 4 poin. Yang pertama itu menciptakan kepastian hukum, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan aman dan terhindar dari sengketa. Yang kedua, melindungi kepentingan para pelaku bisnis. Hukum bisnis melindungi hak-hak para pelaku bisnis, seperti hak atas kekayaan intelektual, hak atas merek dagang, dan hak atas paten. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam dunia usaha, mencegah terjadinya praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, seperti monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat. Dan yang terakhir, memfasilitasi kegiatan bisnis. Hukum bisnis menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk menjalankan berbagai jenis kegiatan bisnis, seperti pendirian perusahaan, perjanjian bisnis, dan penyelesaian sengketa bisnis. Selanjutnya, apa sih yang jadi ruang lingkup hukum bisnis? Ruang lingkup hukum bisnis itu ada 7. Yang pertama, hukum perdata, hukum dagang, hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha, dan hukum pajak. Hukum perdata itu mengatur hubungan antara hukum antara individu atau badan hukum dalam kegiatan bisnis seperti perjanjian, perikatan, dan tanggung jawab perdata. Lalu hukum dagang itu mengatur kegiatan perdagangan secara khusus seperti jual beli, pertukaran barang, dan pengiriman barang. Lalu hukum perusahaan itu mengatur pendirian, pengoperasian, dan pembubaran perusahaan. Lalu hukum perbankan mengatur kegiatan perbankan seperti pemberian kredit, penerbitan uang, dan pengelolaan dana. Lalu ada hukum kekayaan intelektual, yaitu mengatur perlindungan atas hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri. Lalu ada hukum persaingan usaha, yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan kartel. Lalu ada hukum pajak yang mengatur kewajiban perpajakan bagi pelaku bisnis. Untuk contoh penerapan hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada perjanjian jual beli. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, aturan dasar mengenai sahnya suatu perjanjian, termasuk persyaratan subjek, objek, dan sebab terlarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu melindungi hak konsumen dalam transaksi jual beli, seperti hak atas informasi yang benar, jaminan produk, dan penyelesaian sengketa. Lalu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2015 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang mengatur mekanisme perlindungan konsumen dalam produk dan layanan jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. Contohnya itu toko elektronik membuat perjanjian jual beli dengan konsumen yang berisi spesifikasi produk, harga, garansi, dan ketentuan pengembalian. Lalu e-commerce juga wajib mencantumkan informasi produk yang jelas dan akurat serta menyediakan layanan purna jual yang mudah diakses.
Yang kedua ada pendirian perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yaitu mengatur pendirian, struktur, dan tata kelola perusahaan perseroan terbatas. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pendirian usaha, seperti persyaratan modal dan izin usaha yang lebih sederhana. Lalu di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang pendirian perseroan terbatas, yaitu mempermudah proses pendirian perseroan terbatas melalui sistem pendaftaran elektronik. Contohnya itu, seseorang mendirikan perusahaan perseroan terbatas dengan mengikuti tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, seperti pembuatan akta pendirian, pengesahan oleh menteri, dan pengumuman di media massa. Untuk UMKM mendaftarkan usahanya melalui Online Single Submission atau OSS untuk mendapatkan izin usaha dan legalitas usaha. Yang ketiga, perlindungan merek dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang merek, yang melindungi hak atas merek dagang yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Lalu ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 66 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran merek, yaitu mengatur proses pendaftaran dan permohonan merek dagang. Lalu ada juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang pemeriksaan merek, yaitu menetapkan standar dan prosedur pemeriksaan permohonan merek dagang. Untuk contohnya itu, perusahaan kosmetik mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut. Lalu ada juga contoh seseorang pengusaha mengajukan keberatan terhadap merek dagang yang terdaftar karena dianggap mirip dengan mereknya. Lalu ada pemegang merek dagang melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran merek seperti pemalsuan atau tiruan. Di poin keempat yaitu ada pengenaan pajak. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu mengatur pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi ataupun badan usaha. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu mengatur pengenaan PPN dan PPNBM atas penjualan barang dan jasa. Lalu dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 101 Tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas, yaitu mengatur tata cara pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi pekerja bebas. Contohnya itu, perusahaan menghitung dan menyetorkan pajak penghasilan badan setiap tahun. Lalu konsumen membayar PPN saat membeli barang atau jasa. Lalu contoh lainnya itu pedagang kecil mendaftarkan usahanya sebagai pengusaha karena pajak dan memungut PPN atas penjualan barangnya. Ada beberapa alasan mengapa hukum bisnis itu penting diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menciptakan kejelasan dan kepastian hukum. Hukum bisnis menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terdefinisi untuk berbagai aktivitas bisnis, mulai dari pendirian perusahaan, kontrak, hingga transaksi perdagangan.
Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan lebih tenang dan terhindar dari perselisihan. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Hukum bisnis menjamin perlindungan hak dan kepentingan para pelaku usaha dan konsumen. Contohnya, hukum bisnis mengatur tentang hak cipta, hak merek, hak paten, dan perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan ini, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan aman dan bertanggung jawab. Sedangkan konsumen terhindar dari praktik bisnis yang curang dan merugikan. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Hukum bisnis membantu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan efisien. Aturan-aturan yang jelas dan transparan dalam hukum bisnis dapat memperlancar proses perizinan usaha, mempermudah akses terhadap modal, dan mendorong inovasi dalam dunia bisnis. Yang keempat, mendorong persaingan usaha yang sehat. Hukum bisnis melarang praktik monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, konsumen mendapatkan pilihan produk dan layanan yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif. Lalu yang terakhir, menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi. Hukum bisnis membantu menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi dengan mencegah terjadinya praktik bisnis yang ilegal dan mencurigakan. Penegakan hukum bisnis yang tegas dapat menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi investor, sehingga mereka berinvestasi dengan lebih leluasa. Penerapan hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu memahami peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis, lalu membuat perjanjian bisnis yang jelas dan sah, lalu menghormati hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha maupun konsumen, lalu menyelesaikan sengketa bisnis dengan cara yang damai dan profesional. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang hukum bisnis. Kesimpulannya, hukum bisnis merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam kehidupan modern. Dengan memahami hukum bisnis, pelaku bisnis dapat menjalankan usahanya secara legal, aman, dan efisien. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk Ibu Sinta Herianti selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.